Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Afia, NIM 5011900251. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Tahas Saifuddin Jambi semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, berlangsungnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar manajemen, dan dosen pengampunya adalah Bapak Z Haryanto SHMH. Baiklah, di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa yang saudara ketahui tentang arti penting manajemen dan apa arti pentingnya manajemen bagi mahasiswa. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu manajemen. Manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan suatu organisasi dan sumber daya organisasi sehingga mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Manajemen ini juga dapat membantu kita dalam mencapai suatu tujuan dengan teratur, karena manajemen ini merupakan strategi dalam mencapai suatu tujuan. Arti penting manajemen bagi mahasiswa menurut saya adalah agar mahasiswa dapat mengatur waktu dan membuat strategi ke depan. Sebagai mahasiswa kita harus bisa mengatur waktu dengan baik, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang dan waktu itu tidak bisa dikembalikan atau diputar ulang. Nah, hal yang terpenting dalam mengatur waktu adalah bagaimana cara kita membuat perencanaan waktu yang kita miliki. Menurut saya, agar waktu tersebut tidak terbuang dengan sia-sia, maka menurut saya kita harus membuat jadwal harian dari pagi sampai malam, dan lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat agar kedepannya kita bisa menghadapi dunia luar. Dengan salah satu caranya kita bisa mengikuti salah satu organisasi di kampus kita. Dan pertanyaan yang kedua adalah, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti penting manajer dalam suatu organisasi secara umum. Tahapan tujuan perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu top management, middle management, dan low management. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan yang top management atau juga sering disebut manajemen puncak. Top management ini adalah tingkatan yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah perusahaan dan bertanggung jawab atas pemilik perusahaan. Top manajemen ini memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen tingkatannya. Top manajemen ini berhak untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Contoh dari top manajemen ini adalah presidir atau CEO. Tugas-tugas top manajemen atau manajemen puncak yaitu yang pertama menyusun dan menetapkan rencana perusahaan, yang kedua menentukan tujuan perusahaan, yang ketiga mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak, yang keempat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang kelima bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh bawahannya. Dan yang kedua ada middle management atau manajemen tingkat menengah. Middle management ini dipilih oleh top management atau manajemen puncak. Tanggung jawab middle management ini adalah atas pelaksanaan yang sudah ditentukan oleh top management atau manajemen puncak. Middle management ini mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis. Contoh dari middle management ini adalah yang pertama kepala departemen seperti manajer keuangan, manajer pembelian, dan manajer produksi. Dan yang kedua manajer cabang seperti kepala cabang unit. Dan yang ketiga manajer eksekutif seperti asisten manajer pembelian, asisten manajer keuangan, dan asisten manajer produksi.
Tugas-tugas middle management ini adalah yang pertama menjalankan perintah yang telah disusun oleh top management. Yang kedua memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Yang ketiga mengkoordinasi seluruh kegiatan yang berada di departemen. Dan yang terakhir adalah low management atau manajemen lini pertama. Low management ini adalah manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini berfungsi untuk memimpin dan mengawasi kinerja operasional. Salah satu tugas low management yaitu mengawasi karyawan. Low management ini bekerja menggunakan keterampilan teknis dan kemampuan komunikasi. Contoh dari salah satu low management adalah mandor atau pengawas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh low management atau manajemen lini pertama ini yaitu pertama mengarahkan dan mengendalikan para pekerja atau karyawan. Yang kedua menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Yang ketiga menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan, tidak menyusun rencana dalam jangka panjang. Dan apa arti penting manajer dalam suatu organisasi secara umum? Manajer adalah seorang anggota organisasi yang bertugas mengarahkan, mengawasi, dan mengkoordinasikan para pekerja yang dilakukan oleh anggota organisasi lain agar mencapai suatu tujuan organisasi. Kegiatan mengkoordinasi ini memerlukan suatu kemampuan yang cukup kompleks. Jika fungsi manajemen di atas tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka orang tersebut tidak lagi disebut seorang manajer. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan COVID-19 saat ini? Jelaskan. Ya, jika saya seorang manajer perusahaan yang memiliki sebuah usaha, maka langkah yang saya ambil adalah dengan mendorong kepekaan karyawan terhadap virus corona atau COVID-19 ini. Di dalam mendorong kepekaan terhadap karyawan dapat juga mendorong berbagai jenis strategi untuk lingkungan kerja karyawan. Nah, strategi utama yang saya ambil jika saya seorang manajer yaitu yang pertama melakukan pencegahan. Sarankan kepada seluruh karyawan untuk tidak bekerja selama beberapa hari untuk memutuskan virus tersebut. Yang kedua, kurangi atau hilangkan perjalanan bisnis yang dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga, perhatikan kesehatan karyawan. Yang keempat, jaga kebersihan perusahaan. Pastikan di kantor Anda memiliki alat atau bahan untuk membersihkan kantor. Lakukan pengecekan secara berkala minimal 1 hari. Dan yang terakhir adalah jadikan teknologi sebagai teman. Kita dapat menggunakan smartphone atau HP untuk melakukan presentasi meeting. Dan komunikasi biasa dapat melalui WhatsApp atau email. Dan juga dokumen bisa di-scan dan dikirim dengan mudah melalui HP atau smartphone Anda. Ya, baiklah, itulah tugas yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan tersebut dapat menambah ilmu kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.